Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Obed Syam di channel yang akan mengulas, mengupas, dan mereview seputar otomotif. Ini dia Otobed. Oke, di video kali ini saya ingin share bagaimana cara mengendara mobil dari nol. Ikutin dan pantengin channel Otobed. Buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa di-share ke teman-teman, keluarga, maupun komunitas Anda. Oke, ikutin untuk cara mengemudi dari nol. Oke teman-teman, pada saat awal mula kita akan mengemudi mobil, tentu kita harus paham apa aja instrumen yang ada pada mobil yang akan kita kemudikan. Pertama-tama yang harus kita lakukan pada saat kita masuk ke dalam mobil, tentunya harus menyesuaikan tempat duduk pada jok mobil ini. Sesuaikan dengan postur tubuh kita. Jangan sampai terlalu maju atau terlalu mundur. Jika dirasa sudah sesuai, kita lanjut untuk berikutnya pengenalan pada kunci mobil. Ini adalah kunci mobil manual yang akan kita share kali ini. Nah, untuk di tipe-tipe mobil terbaru atau mobil-mobil mewah tentunya sudah menggunakan smart key. Tapi masih banyak mobil-mobil yang masih menggunakan kunci manual seperti ini. Oke, pertama-tama ini kunci mobil teman-teman akan kita masukkan terlebih dahulu. Nah, di dalam kunci mobil ini ada yang namanya lock, ACC, on, dan start. Jadi ketika kita memutarkan kunci mobil ini ada 3 kali putaran. Yang pertama adalah ACC. Yang mana ACC ini yang berarti kelistrikan mobil dari aki sudah terhubung kepada audio mobil, namun belum terhubung kepada instrumen mesin. Nah, untuk berikutnya yaitu kita putar kembali, yaitu on, yang mana kelistrikan pada mobil sudah terhubung pada instrumen mesin mobil. Kita sudah bisa menghidupkan AC juga teman-teman. Nah, jadi untuk speedonya sudah menyala seperti ini, maka kita bisa putar satu kali lagi untuk start. Start ini yang mana dari listrik terhubung ke motor starter sehingga mesin kendaraan itu bisa menyala. Kita nyalakan terlebih dahulu. Oke, jika dirasa sudah menyala, dilepas kembali dan ini posisi mobil sudah menyala teman-teman, atau sudah hidup. Nah, yang perlu kita ketahui tahap awal bagaimana kita mengenal pada instrumen-instrumen yang ada pada mobil ini. Yang pertama, pedal-pedal yang ada di pijakan kaki ini. Yang pertama ini ada pedal gas, yang kedua ada pedal rem, dan ini ada pedal coupling. Oke. Jadi yang pertama ada pedal gas, pedal rem, dan pedal coupling. Nah, masing-masing ini tentunya memiliki fungsi yang berbeda. Pedal gas yaitu untuk memacu gas pada mesin kendaraan, dan rem yang berarti fungsinya untuk mengerem pada roda kendaraan, dan coupling adalah fungsinya untuk memindahkan transmisi kendaraan. Jadi pada saat kita menggunakan kendaraan yang transmisinya manual, perlu menekan coupling terlebih dahulu. Nah teman-teman juga perlu mengetahui bahwa untuk fungsi kaki kita, ini kaki kita ada kaki kiri,
kaki kiri, kaki kanan. Nah, tentunya ini kita harus paham bahwa untuk kaki kanan itu difungsionalkan untuk gas dan rem. Gas, rem, gas, rem. Dan kaki kiri hanya untuk kopling. Kaki kiri hanya untuk pedal kopling. Oke? Jadi ketika kita akan memindahkan ke gigi pertama, nah maka ini udah masuk untuk netral, balik lagi. Oke, jadi yang pertama tadi kunci, yang kedua pedal-pedal yang ada di bawah ini, dan yang ketiga adalah tuas transmisi. Nah, ini adalah tuas transmisi teman-teman. Nah, bagaimana cara memindahkan tuas transmisi pada mobil manual? Nah, tuas transmisi pada mobil ini ada 5 kecepatan. Yang pertama gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4, gigi 5. Dan ini adalah gigi mundur. Nah, tentunya ketika kita akan memindahkan, kita perlu bantuan untuk menginjak kopling terlebih dahulu. Lalu kita mengikuti tanda baca yang ada di tuas transmisi ini. Oke? Seperti ini teman-teman. Untuk gigi 1 berarti perintahnya tekan ke kiri lalu ke depan. Ini masuk ke gigi pertama. Untuk ke gigi 2 kita tinggal tarik aja ke belakang. Ini masuk ke gigi 2. Dan untuk gigi 3 kita majuin ke depan. Oke. Tinggal maju ke depan. Jadi posisi tengah-tengah. Ini gigi 3. Kalau ke gigi 4 tinggal ke belakangin aja. Dan untuk masuk ke gigi 5 kita tekan ke kanan lalu ke depan. Oke. Dan untuk ke gigi mundur kita netralin. Nah, jika tuasnya bisa bergerak-gerak ke kiri ke kanan ini, berarti posisi transmisi di posisi netral. Oke, untuk ke belakang ini ke gigi mundur, teman-teman. Jadi seperti itu untuk fungsi tuas transmisi pada mobil. Dan di sini ada tuas untuk handbrake. Nah, biasanya tuas handbrake ini ada 3 macam, teman-teman. Tapi pada umumnya kebanyakan mobil-mobil yang umum atau MPV masih menggunakan seperti ini. Tuas handbrake seperti ini, teman-teman. Jadi bagaimana cara penggunaannya? Nah, ini posisi tidak dipakai. Lalu ketika kita mau ngerem, biasanya digunakan untuk di saat di tanjakan atau di lampu merah dan ketika mobil parking. Nah, cara penggunaannya cukup menarik aja, teman-teman. Ya udah. Ini udah mengerem untuk handbrake-nya. Nah, ketika kita mau menurunkannya, kita tinggal tarik tombol ini. Jadi kalau misalkan untuk mengerem tidak perlu ditarik, untuk ini ditarik ya. Jadi kita tarik ke atas dulu, tekan ininya, baru ke bawah. Jadi seperti ini teman-teman untuk instrumen handbrake pada mobil ini. Berikutnya adalah setir. Nah, ini adalah setir. Di setir ini ada airbag untuk keselamatan untuk mobil-mobil saat ini. Dan setir ini berfungsi untuk bisa mengarahkan kendaraan membelok ke kiri, membelok ke kanan. Jadi menggunakan setir ini untuk memutarkan roda untuk berbelok. Nah, di sini ada klakson. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, oke. Dan berikutnya di bawah setir ini, persis bawah setir ada yang namanya tuas. Nah, tuas ini berfungsi untuk mengatur lampu pada kendaraan.
ketika kita mau menyalakan lampu, cukup memutar. Ini lampu senja dan ini lampu besar, lampu malam. Oke. Kalau misalkan kita mau ngedim atau lampu jarak jauh, kita tinggal tekan ke atas, itu untuk ngedim. Nah, kalau misalkan kita pengen standby untuk lampu jarak jauh, ditekan ke bawah. Seperti itu teman-teman. Oke. Dan untuk lampu sen, kita tinggal arahkan ke atas dan ke bawah. Seperti ini, digeser. Ini sen ke kanan. Dan berikutnya ini sen untuk ke kiri. Oke. Berikutnya di sini adalah panel instrumen untuk kilometer dan speedometer pada mobil. Jadi panel ini biasanya menjelaskan ketika ada tanda-tanda seperti warning pada mobil ini, entah itu power steeringnya bermasalah, kontrol bensin, lalu pintu-pintu sekarang udah terhubung, dan instrumen-instrumen lainnya. Kita lanjut untuk ke tuas yang ada di sebelah kiri di bawah setir kemudi. Nah, untuk ini untuk ketika diputar untuk menghidupkan wiper bagian belakang, dan ketika ini kita kebawain, ini untuk menghidupkan wiper bagian depan. Nah, wiper bagian depan ini bisa diatur kecepatannya. Ketika curah hujannya tinggi, tentu kita bisa lebih cepat ya teman-teman, seperti ini. Ini bisa lebih cepat lagi. Nah, ketika ditekan, ketika kering, kita mau bersihkan, kita bisa menyemprotkan juga. Tinggal ditekan ke atas seperti ini teman-teman. Nah, keluar air. Dan di sini ada panel instrumen head unit. Nah, biasanya ini untuk hiburan kita nih. Ini panel entertainment. Ya, seperti ini teman-teman. Dan di sini adalah kisi-kisi AC. Dan tanda tombol segitiga ini adalah lampu hazard, yaitu dimana digunakan pada saat kondisi darurat atau ketika kita berhenti dalam keadaan darurat. Jadi lampu sennya yang kiri dan yang kanan hidup dua-duanya. Dan ini adalah panel AC teman-teman, dan di sini adalah tombol-tombol untuk pengaturan AC. Dan ini adalah kisi-kisi AC-nya, yang mana blower angin keluar lewatnya melalui kisi-kisi AC ini. Oke, di sini ada untuk buat charger kendaraan. Di sini juga untuk charger, dan di sini adalah bagian door trim pada mobil, dan di sini ada tombol-tombol untuk pengaturan power window atau kaca mobil. Nah, seperti ini teman-teman. Ini tombol untuk lock pada pintu mobil, dan ini untuk lock power window. Dan di sini ada tombol untuk pengaturan pada spion. Oke teman-teman, jadi pada saat kita mengemudi di jalanan, kita diharuskan untuk selalu waspada dan melihat ke 3 pandangan. Pandangan yang utama adalah pandangan ke depan. Pandangan kedua adalah pandangan untuk pada kaca spion kanan dan kiri. Dan pandangan yang ketiga adalah pandangan pada spion belakang. Oke, seperti itu teman-teman untuk instrumen yang ada pada mobil yang wajib kita ketahui sebelum kita lebih lanjut bagaimana cara mengemudi pada mobil ini.